lagu ciptaanku sendiri, judulnya Penjara. Belum rekaman, baru masih rekaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang cashback. Ada nggak sih yang namanya cashback dari dealer atau cashback dari finance? Ya, nah nanti akan aku jelasin di sini. Cashback kalau dari dealer mungkin kita tahu semua lah ya, pasti ada. Nah, cuman nominalnya berapa nanti kita akan kasih, akan aku jabarkan di sini. Nah, terus kalau cashback kredit mobil yang udah jalan angsuran apakah ada? Nah, nanti itu juga akan saya bahas di sini. Jadi seperti ini. Kalau cashback dealer, ya, kenapa masyarakat atau anda semua itu bisa DP minim? Contoh Brio DP 7 juta, ada yang DP 10 juta, bahkan ada yang DP 3 juta sekelas mobil loh ya. Ada DP yang 0 DP juga ada. Ya, padahal OJK itu jelas-jelas kadang udah menetapkan kayak istilahnya minimal 30% dari OTR. Katakanlah harga 100 juta ya DP-nya ya harus 30 juta kan gitu. Nah, tapi faktanya DP minim itu selalu bikin menarik konsumen, minat konsumen. Karena hanya dengan uang 3 juta atau 7 juta udah dapat mobil baru. Mobil baru masih plastikan istilahnya gitu. Walaupun angsurannya masih tinggi, ya. Nah, jadi cashback setiap dealer itu beda-beda. Nominalnya pun beda-beda. Makanya jangan kaget kalau ibu bapak atau anda semua ini misalkan kok, loh temanku kemarin DP-nya bisa 7 dapat ini kok. Nah, kemarin juga ada DP yang 15 bisa. Nah, kembali lagi ke sifat manusia. Sifat manusia itu ada yang jujur, ada yang enggak. Ya, manajer di sales dealer itu aku yakin semuanya juga main di sini juga gitu loh, bahwasanya contoh nih, aku beli Fortuner VRZ, cashbacknya itu 29 juta. Contoh ini. Tapi yang dikasih ke saya cuman 20 juta. Artinya katakanlah VRZ ini harganya 500 juta nih. Ya. Sedangkan DP minimal kan DP minim kalau dibuat aja DP 100 juta. DP 100 juta ditambah 10 juta, ditambah 20 berarti kan total DP kan 120. Nah, yang 9 juta ini yang harusnya aku dapat 29. Nah, yang 9 juta ini kan otomatis masuk ke kantong siapa kan gitu. Paham lah. Itu yang pertama. Itu buat dealer A, ya. Pindah lagi ke dealer B, cashbacknya 30 ya. Loh, di sini bisa 30. Padahal di sana cuma 29, selisih. Memang setiap wilayah pasti selisih lah ya. Asalkan selisihnya masih ya cuma 500 1 juta, oke, nggak masalah. Tapi kalau selisihnya terlalu nganu ya, kadang kasihan juga pihak salesnya ini, kadang juga mereka juga main. Nah, terus cashback itu yang membuat yang membuat DP minim itu menjadi ketemu buat pengajuan ke pihak finance atau pembiayaan. Ya, walaupun itu DP walaupun kita beli dengan DP 7 atau 3, ya pihak finance dia akan terima. Misalkan kok mobil kecil aja lah ini, DP-nya mobil kecil aja lah, mobil Agia misalkan, DP cashback-nya misalkan 10 juta lah, berarti kan 10 juta ditambah 7 totalnya 17 juta kan gitu. Dan nanti akan tertulis di kontrak DP 17 juta. Nah, itu namanya cashback-nya udah diberikan semua dari total OTR kan gitu. Nah, terus bagaimana cashback dari pihak finance? Ada nggak ini cashback dari pihak finance yang seperti ini maksudnya? Udah jalan setahun lebih, tidak mampu bayar, terus kita balikin ke mana? Ke finance-nya atau leasing.
dapat cashback nggak di sini. Nah, aku akan jelas di sini nanti bahwasanya memang yang namanya DP itu mutlak hilang. Kalau kita beli mobil bekas atau mobil baru atau mobil bekas, DP itu kan masuk ke user, ke pemilik unit, ke dealer, ya kan, bukan ke pembiayaan. Kalau pembiayaan ini hanya membayar kekurangannya. Contoh, oh kurang 100 juta ya, berarti pembiayaan ini hanya mengeluarkan 100. Nah, kalau yang DP misal mau DP 50 atau DP berapa, itu masuknya ke dealer atau ke showroom atau pemilik unit. Jadi misalkan ada pertanyaan dari pihak mbak-mbak atau orang lain saya itu seperti ini. Mas, saya udah jalan setahun setengah. Aku dapat kembalian DP nggak mas? DP ku dulu 25 juta. Ya masalah DP jelas mutlak hilang, nggak bisa diganggu gugat. Nah terus bagaimana Mas Agus untuk angsuran yang 3 juta ini sampai ke setahun setengah yang udah jalan? Nggak bisa diproses? Jawabannya bisa. Bisa dan bisa. Untuk lebih jelasnya telepon saya, tanya saya. Ya jadi istilahnya itu ada undang-undang perlindungan konsumen juga sebenarnya sih ya. Bahwasanya ada hak-hak konsumen juga. Aku gak bisa beberkan di sini, wajib ke rumahku atau telepon lah gitu lah. Atau kalau yang luar kota boleh ke apa? Boleh tanya ke saudara-saudara atau orang-orang yang lebih paham di daerah Anda terdekat, ke daerah panjenengan yang dekat, ke daerah Anda sendiri lah gitulah. Nah, cashback dari finance ini tidak ada, sebenarnya nggak ada. Walaupun jenengan udah bayar 3 tahun, itu nanti prosesnya ya kembali lagi dilelang, di inventory, ditarik di inventory, dilelang, ya toh nanti sisa lelangnya baru bisa diproses, bisa, tapi jarang ada. Ya, kadang malah seperti ini. Ada satu konsumen nih datang ke rumahku, dia bilang, Om, saya mau ke kantor, ya toh mau balik mobil, tapi di sana kok malah disuruh nambah 15 juta. Loh, saya itu mau balik mobil karena saya nggak kuat bayar, daripada saya oper kredit di bawah tangan nanti hilang atau dijual orang, ya biar hidup saya tenang, tak balikin ke pihak leasing langsung atau finance. Tapi kok malah disuruh nombok 15 juta. Nah ternyata setelah dia sampai finance, leasing, dihitunginlah sama mbak-mbaknya di situ atau petugas kolektornya internal di situ. Ya bahwa dihitungin semua, Pak, Mbak, angsuran jenengan itu total pokok hutang jenengan 100 juta misalkan nih. Sedangkan ini kalau dilelang harganya 70 juta 85 juta. Berarti jenengan masih hutang leasing itu 15 juta, Bu, Pak, kan gitu. Loh, malah minus lah. Kebanyakan orang jangankan mau mau ngasih ke pihak finance-nya 15 juta. Ya kayaknya nggak mungkin lah ya, mustahil. Ibarat mobil ditarik aja udah jengkel, nggak dapat apa-apa, apalagi disuruh nambahin kan gitu. Lah saya ini ke kantor mau balikin mobil kok mau biar dapat uang cashback, lah kok malah disuruh nambah. Jangan kira ini nggak ada kasus seperti ini. Saya berkali-kali dapat kasus seperti ini. Akhirnya saya bantulah dia. Kata bantu di sini udah bisa tak share lagi ya. Ini ya anggap aja resep dapur lah ya gitu ya. Nah terus solusinya ya datangilah ke lembaga perlindungan konsumen atau ke saudara-saudara yang atau ke teman yang paham di seputar leasing. Jadi kalau ibu, bapak, saudara, teman-teman semua suka video ini, ya kasihlah like dikit, 1 kali like gak apa-apa kan, ditambah subscribe aja lah. Oke, udah zuhur, saatnya sholat zuhur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu.